Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Sasi Kirana. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah penerjemahan lisan dan konferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Menteri Agama, Gubernur Jawa Tengah, Ketua Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI, Rektor UN, Wali Songo Semarang, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kurnianya sehingga kita dapat menghadiri pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia kedua pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagai agama yang sempurna. Kehadiran Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Sekaligus menuntun dalam segenap aspek kehidupan manusia. Sebagai rahmatan lil alamin, Islam memuliakan perempuan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan kebajikan sama saja bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl yang berbunyi man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akan kami berikan balasan dengan pahala lebih baik daripada yang selalu mereka kerjakan. Dalam catatan sejarah perkembangan Islam, ulama perempuan telah menjadi penggerak kemajuan peradaban. Sejak dahulu, ulama perempuan melaksanakan begitu banyak kerja kebaikan dengan penuh integritas bagi keluarga dan masyarakat, khususnya dalam dakwah dan penyemayan ilmu pengetahuan. Siti Khadijah radhiyallahu an, istri baginda Rasulullah, adalah seorang pengusaha sukses. Beliau juga selalu hadir dan mendampingi Rasulullah dalam menyampaikan dakwah maupun saat menghadapi beragam rintangan termasuk ancaman dari kaum jahiliyah. Begitu pula Siti Aisyah radhiyallahu yang berperan besar sebagai perawi hadis. Beliau ikut menyiarkan ilmu Islam yang diserap langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tanah air kita memiliki banyak role model ulama perempuan. Salah satunya adalah Khairiyah Hashim Asy'ari. Beliau adalah putri dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang mendirikan madrasah putri pertama di Mekah tahun 1942 yaitu Madrasah Kutabul Banat. Beliau menjadi satu-satunya perempuan yang menjadi anggota Bahsul Nahdlatul Ulama yang umumnya diikuti oleh para ulama dan kiai sepuh karena memiliki kedalaman dan keluasan ilmu agama. Tentunya masih banyak ulama perempuan tanah air yang berjasa meninggikan martabat umat dan negara. Mereka bergerak di seluruh pelosok tanah air, bahkan di antara begitu banyak keterbatasan. Oleh sebab itu, saya menyampaikan apresiasi atas seluruh perjuangan oleh ulama perempuan Indonesia.
semangat keislaman, nasionalisme, kemanusiaan dan integritas ulama perempuan terdahulu sepatutnya terus kita kobarkan seiring semakin beratnya tantangan masa depan bangsa. Terlebih di kehidupan modern seperti sekarang, peranan perempuan semakin penting dalam menopang keluarga, masyarakat, dan bangsa. Karena jumlah perempuan dan laki-laki di negara kita dan sama-sama didominasi oleh usia Hadirin yang berbahagia, dalam Islam perempuan adalah tiang negara. Kita bersyukur karena di negara kita hal ini bukan sekadar teori, namun benar-benar kita perjuangkan agar terrealisasi melalui tugas-tugas mulia yang dijalankan perempuan di keluarga maupun dengan mengisi ruang publik baik di bidang dakwah, pendidikan, bisnis, politik dan pemerintahan. Dalam konteks kebangsaan, peran ulama perempuan sangat strategis dalam menjaga dan memelihara paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan prinsip tasamuh, moderat, tawassut, tasamuh, toleran, dan tawazun seimbang. Melalui dakwah dan tarbiyah kepada keluarga dan masyarakat, ulama perempuan dapat menjadi benteng pertama terhadap ajaran yang merusak karakteristik dan warna keislaman Indonesia yang karakteristik perempuan dapat menjangkau ruas-ruas yang rentan akan infiltrasi radikalisme seperti generasi muda dan lingkungan sesama perempuan. Apalagi dengan meningkatnya internet dan media sosial, kelompok yang memang sudah rentan akan semakin mudah terpapar hoax dan ajaran agama yang menyimpang. Disinilah bukti dapat semakin memperkuat kiprahnya. Saya berharap melalui KUPI seluruh ulama perempuan mengambil bagian dalam jihad digital baik dalam dakwah menangkal konten-konten yang kontraproduktif bagi kemajuan umat maupun dalam program pemberdayaan masyarakat khususnya bagi perempuan dan remaja putri. Hadirin sekalian, sebagaimana tema besar kongres ini, inilah saatnya ulama perempuan memantapkan kontribusinya dalam mewujudkan peradaban umat manusia yang damai, maju secara berkeadilan dan berkelanjutan, serta maslahat bagi alam semesta sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam itu adalah adilun kullu, semuanya adil, rahmatun kullu, semuanya rahmat, maslahatun kullu, semuanya maslahat, hikmatun kullu, semuanya hikmat. Karena itu segala sesuatu yang keluar dari keadilan, ketidakrahmatan, keluar dari maslahat kepada kerusakan, kepada mafsadah, minal maslahah ilal mafsadah, wa minal hikmah ilal abas, itu kata para ulama, falaisat minal Islam, minal syariah, itu bukan syariah, itu bukan Islam. Wa in udkhilat fiha bitakwil, walaupun dinyatakan itu sebagai Islam, sebagai syariah melalui penafsiran dan ketafsiran. Saya berharap melalui penyelenggaraan kongres ini akan lahir pemikiran ulama perempuan Indonesia untuk mengisi pembangunan maupun untuk menjawab berbagai isu kemanusiaan melalui aksi dan advokasi gerakan maupun dalam dukungan formulasi kebijakan publik. Akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kongres Ulama Perempuan Indonesia kedua secara resmi saya nyatakan dibuka.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya dan meridai semua ikhtiar kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.